Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini aku Safira Aurel Azahra dengan NPM 221302505 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma struktur data, yaitu linked list. Mari kita simak videonya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan definisi dari linked list dalam algoritma struktur data. Linked list adalah salah satu struktur data dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen data. Linked list ini memungkinkan penyimpanan data dalam urutan yang linier dan dapat dengan mudah memperluas atau menyusut. Konsep dasar dari linked list adalah penggunaan simpul atau node yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen utama dari linked list. Komponen utama dalam linked list itu meliputi ada dua. Yang pertama ada node dan yang kedua ada pointer atau referensi. Komponen utama yaitu node adalah merupakan unit dasar dari linked list yang berisi data dan referensi ke simpul berikutnya dalam urutan. Selanjutnya, komponen utama yang kedua dalam linked list adalah pointer atau referensi. Pointer menunjuk ke simpul berikutnya dengan urutan yang memungkinkan linked list untuk terbentuk. Selanjutnya, materi yang ketiga kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari linked list. Yang pertama adalah singly linked list. Yang kedua adalah doubly linked list. Yang ketiga adalah circular linked list. Jenis linked list yang pertama adalah singly linked list, yaitu setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Yang kedua adalah doubly linked list, adalah setiap node memiliki dua pointer, satu yang menunjuk ke node sebelumnya dan satu yang menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Selanjutnya, jenis linked list yang terakhir adalah circular linked list, yaitu mirip dengan singly linked list, namun node terakhir menunjuk kembali ke node pertama dan membentuk sebuah lingkaran. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi umum pada linked list. Yang pertama ada insertion atau penyisipan, yaitu menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Jenis operasi umum pada linked list yang kedua adalah deletion atau penghapusan, yaitu menghapus elemen tertentu dari linked list. Selanjutnya, operasi umum pada linked list yang ketiga adalah traversal atau penelusuran, yaitu melintasi linked list dari awal hingga akhir untuk memproses atau mencetak sebuah elemen. Selanjutnya, operasi umum pada linked list yang keempat adalah searching atau pencarian, yaitu mencari keberadaan elemen tertentu dalam linked list. Selanjutnya, operasi umum pada linked list yang terakhir yaitu update atau pembaruan, merupakan memperbarui nilai data dalam simpul tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari linked list dalam algoritma struktur data. Yang pertama, kelebihannya adalah penyisipan dan penghapusannya yang efisien. Mengapa? Dikarenakan penyisipan dan penghapusan elemen dapat dilakukan dengan efisien tanpa perlu memindahkan elemen lainnya. Kelebihan yang kedua adalah ukurannya yang dinamis,
Linked list dapat dengan mudah memperluas atau menyusut sesuai kebutuhan karena tidak memerlukan alokasi memori yang statis. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah implementasi stack dan key. Linked list sering digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lainnya seperti stack dan key. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dari linked list dalam algoritma struktur data. Yang pertama adalah akses acak lambat. Mengapa? Dikarenakan akses elemen secara acak dalam linked list memerlukan waktu yang lebih lama daripada struktur data lain seperti array. Selanjutnya, kekurangan yang kedua pada linked list adalah memerlukan memori tambahan. Mengapa? Dikarenakan setiap simpul dalam linked list memerlukan sedikit memori tambahan untuk menyimpan pointer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi dalam bahasa pemrograman. Linked list dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Python, dan sebagainya. Implementasi pada linked list tergantung pada jenis linked list yang dipilih dan operasi yang akan dilakukan. Setelah kita menonton video tadi, mari kita simpulkan. Jadi, kesimpulannya, linked list adalah struktur data yang penting dalam ilmu komputer yang memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel dan efisien. Dengan memahami konsep dan operasi dasar linked list, kita dapat mengimplementasikannya dalam berbagai konteks pemrograman untuk menangani berbagai masalah. Itu tadi penjelasan video pembelajaran interaktif dari saya mengenai materi algoritma struktur data dalam linked list. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.